4, 3, 2, 1. Shalom, selamat hari Minggu. Tanpa terasa hampir 1 bulan lebih kita tidak bersama-sama di tempat ini. Namun saya dapat merasakan kerinduan Bapak Ibu, anak-anak muda. Percayalah, suatu hari nanti kita bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Amin. Untuk itu, mari persiapkan hati kita, hidup kita dimanapun kita berada pada saat ini. Kita mau pakai waktu ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, jika kami masih ada sampai hari ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sekalipun kami berada di situasi yang sangat sulit, mungkin kami dalam pergumulan finansial, kesehatan, apapun itu Tuhan. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia di hidup kami. Makasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Layakkan setiap kami menghampiri Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari terus tertuju kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bawa pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes Lord. Di luar Engkau Tuhan, hidup kami tanpa tidak berarti Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terima kasih. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Ayo berlari hanya datang kepadamu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang Kau sahabat, dan Kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan, sungguh besar
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan yang Kau rancangkan bagi hidup kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, kami percaya Tuhan rencana-Mu terindah bagi hidup kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar pengorbanan, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah rencana-Mu, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah rencana yang terbaik dari-Mu. Kami percaya rencana-Mu Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Oh, sungguh indah rencana-Mu Tuhan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu tak pernah gagal di hidup kami. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan hidup kami. Haleluya. Ini iman dan percaya kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya.
segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Haleluya. Haleluya. Irala maya sikirala. Irala maya sikirala. Haleluya. Irala maya sikirala. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ketika Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, kami percaya kemenangan menjadi milik kami Tuhan. Apapun kondisi hidup kami saat ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu lebih besar dari segalanya Tuhan. Saat kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Haleluya. 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 Kau hadir di sini Tuhan, di setiap hati kami, di setiap hati umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Biar Engkau dapati kami Tuhan tetap berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami percaya Tuhan, imani dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Kau hadir. Engkau hadir di setiap hati umat-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Imani dengan sungguh-sungguh Tuhan hadir. Ku yakin Kau hadir. Yesus, kami percaya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi, percaya dengan sungguh-sungguh. Ku yakin Kau hadir. Engkau hadir di setiap umat-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kalian bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di setiap rumah umat-Mu, di setiap hati kami Tuhan, yang menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, bersorak bagi Engkau pada pagi hari ini. Yang saya bersorak bagi Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Bapak Ibu, orang-orang yang luar biasa adalah orang yang mampu bersyukur dalam segala keadaan. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jangan bersyukur Tuhan dalam segala kondisi hidup kami. Tapi Tuhan bentang di hidup kami. Haleluya.
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidup. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah semua. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah berdua, kau penyelamat hidup. Kasih-Mu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi. Karena apa? Kami percaya Tuhan, Kau yang berkuasa. Kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Percayalah, Dia Tuhan di atas segala Tuhan, Dia Raja di atas segala Raja. Haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyebut gambar. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja. Haleluya. Biarlah hati kami, hidup kami limpah dengan syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkaulah sumber sukacita kami yang kekal. Berkat tentang sorak-sorak kemen bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun masalah kita pada saat ini, percayalah kuasa Tuhan teramat-amat besar dibanding masalah hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah hati kami Tuhan, hidup kami memuliakan Engkau dalam segala kondisi hidup kami. Gampang.
Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan senang hati. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari bagi Tuhan kita. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita. Mari sama-sama nyatakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Kami percaya Tuhan, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Biarlah hidup kami Tuhan memuliakan Engkau di tempat kami masing-masing di rumah kami. Kami percaya kuasa besar di hidup kami. Mari sama-sama nyatakan, kau terbesar dan mulia. Kami percaya Tuhan, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kau terbesar dan mulia. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Setiap hidup kami Tuhan memuliakan Engkau. Haleluya. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami. Kami naikkan dengan sungguh-sungguh dengan iman kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, kami masih diberikan kesempatan boleh beribadah menyembah Engkau Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
sempurna. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh. Ku hidup oleh terima kasih Tuhan. Yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku. Satu hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kami bersyukur untuk pengorbanan yang sempurna atas kehidupan kami, Tuhan. Kau menebus kami dari segala pelanggaran kami. Memberikan suatu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang bersama-Mu. Terima kasih kami ada sampai hari ini. Kami tahu, Tuhan, kami tidak berdaya tanpa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa dan kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Kami hanya debu yang tidak berarti kalau bukan karena ada nafas kehidupan dari Sang Ilahi. Yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Biar Engkau bicara pada setiap kami, kuatkan kami. Mau mengalami kemenangan bersama Engkau. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dan sukacita hari ini, amin. Dimanapun kita saat ini berada, di rumah kita masing-masing, saya percaya bahwa kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin kita nggak bisa sama-sama bersekutu di gereja pada saat hari ini, di gedung gereja pada saat ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita sedang membuktikan bahwa sesungguhnya gereja bukan gedung, tapi gereja adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Gereja adalah kita. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang percaya pada Yesus Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang terus mencari Tuhan. Gereja adalah orang-orang yang terus terkoneksi dengan Sang Ilahi, Sang Pemilik kehidupan. Sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, tidak ada yang bisa membatasi kita untuk tetap menyembah Tuhan kita. Gedung bukan persoalan, masalahnya ada di hati kita masing-masing, amin. Bukan tentang di mana kita beribadah, tetapi apakah kita tetap beribadah dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk di bulan April ini 2020, dari awal tahun sampai pada April ini, begitu banyak kejadian yang sudah terjadi. Ada begitu banyak hal-hal yang mengejutkan, hal-hal yang membuat kita khawatir, hal-hal yang membuat kita takut, hal-hal yang membuat kita hampir kehilangan harapan. Terlebih lagi dalam masa-masa COVID-19, ada begitu banyak yang hilang di hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari saya mau ingatkan kita bahwa sesungguhnya iman kita nggak akan pernah terbukti kalau nggak ada ujiannya. Amin.
Saya mengutip kalimat dari pendeta Bikman Sirait almarhum berkata seperti ini. Bahwa iman yang sejati bukan iman yang memindahkan gunung. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang tetap percaya sekalipun gunung itu tidak pindah. Di momen-momen ini kita seperti sedang menunggu Tuhan. Tuhan di mana? Tuhan kenapa? Untuk apa? Oh, tidak ada jawaban. Saya suka sekali kutipan dari satu film namanya Nanti Kita Hidup Tentang Hari Ini. Berkata seperti ini. Gak semua harus ada jawabannya sekarang. Amin. Gak semua harus kita ngerti sekarang. Tapi percayalah, semua akan indah pada waktunya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Hal-hal yang terjadi, ketakutan, kekhawatiran, dan apapun yang sedang setan tawarkan untuk membuat kita kecewa sama Tuhan. Hari ini kita punya kesempatan untuk membuktikan bahwa iman saya tidak ditentukan dari keadaan yang baik-baik saja. Iman saya tidak ditentukan dari ekspektasi yang sesuai dengan kenyataan. Tetapi iman saya dibuktikan dari siapa Allah saya, sang pemegang kehidupan. Dia yang berkuasa atas alam semesta. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah punya pikiran yang jahat atas kita. Semua peristiwa yang terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita saat ini berada, hargai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan gak cuma ada di gereja, hadirat Tuhan di dalam diri kita. Saya mau ajak kita sama-sama merenungkan kembali apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Berapa hari yang lalu di Jumat Agung kita memperingati satu perkara besar yang Allah kerjakan. Sang ilahi yang tidak terjangkau oleh kita. Turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil satu tindakan yang sangat ajaib. Menderita buat kita, disalib untuk kita. Supaya kita punya kehidupan yang baru di dalam Dia. Supaya kita nggak hidup lagi di dalam dosa-dosa, kenyamanan, keduniawian. Karena Dia mau kita jadi manusia ilahi di dalam Dia. Dia turun ke dunia orang mati. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, harusnya jadi hari kemenangan buat kita semua. Amin. Hari di mana kita memperingati bahwa Tuhan kita yang telah mati itu bangkit buat kita. Itu yang membuktikan bahwa Dia Tuhan dan tidak ada yang lain selain Dia. Amin. Jadi kita sama-sama membuka dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15. Ayat yang keempat. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua dalam 1 Korintus pasal 15. Ayat yang keempat. Ayat yang ke-14 maksud saya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sekali lagi saya bacakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Apa yang Paulus coba sampaikan di sini Bapak Ibu Saudara? Kalau Yesus tidak bangkit, kita nggak punya alasan untuk percaya. Tetapi karena Yesus bangkit dari kematian, kita punya alasan yang kuat untuk terus berharap kepada Dia. Amin. Makanya ada lagu yang tercipta, sebab Dia hidup ada hari esok. Karena Dia yang jamin masa depan kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Satu hal yang kita tahu, siapa yang pegang hari depan itu. Bapak Ibu Saudaraku, saya mencoba membawa kita pada situasi di mana murid-murid pada saat itu, dalam situasi penyaliban, Tuhan Yesus dalam pelayanannya melakukan banyak mujizat. Dalam pelayanannya menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan keilahiannya. Murid-muridnya tercengang terhadap Dia. Murid-muridnya mengagumi Dia, mengagungkan Dia. Mereka percaya bahwa Dialah Mesias. Namun pada saat itu pemahaman Mesias selalu dikaitkan dengan hal politik. Artinya apa? Mereka berpikir bahwa Mesias yang datang ini adalah seseorang yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi pada saat itu. Hanya saja Mesias yang diyakini, yang kita yakini adalah Dia yang membebaskan kita dari dosa dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika murid-murid menikmati perjalanan bersama Tuhan Yesus. Wah, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban. Mereka percaya sama Tuhan Yesus. Tiba hari di mana Yesus disalibkan. Seolah-olah ekspektasi semua runtuh Bapak Ibu Saudara. Seolah semua kenyataan gak sesuai dengan harapan. Wah, ini guru saya, ini yang saya bilang Tuhan, ini yang saya
agung-agungkan, dia pribadi yang saya anggap sebagai Mesias, kenapa saat ini tergantung di salib dan seolah tidak berdaya? Apakah saya salah mempercayai dia? Murid-murid ada dalam suatu kegalauan yang luar biasa. Mempertanyakan kepercayaannya. Mereka mulai meragukan 3,5 tahun berjalan bersama dia. Apakah saya salah mengira dia Mesias? Kalau dia Mesias, kenapa dia mati di sana? Harusnya dia duduk di kursi kerajaan. Dan saya harus jadi orang-orang penting dalam kerajaan. Dan saya berpikir seperti itu Bapak Ibu Saudara. Murid-murid menjadi lupa akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus sudah berkata, anak manusia akan diserahkan. Tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenyataan kematian Tuhan Yesus seolah menghapus satu janji yang besar bagi murid-murid. Bahwa Yesus yang mati akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka yang kecewa terhadap kenyataan, mereka pulang ke rumah mereka dan mereka melihat, wah kayaknya dia bukan Mesias yang benar deh. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kekecewaan kita terhadap kenyataan membuat kita sering lupa akan janji Tuhan. Padahal dalam situasi terberat sekalipun, apa yang menguatkan kita? Janji Tuhan. Karena janji Tuhan selalu berhubungan dengan satu sifat dari Allah yang tidak berubah, yaitu kesetiaan. Amin. Di dalam proses seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, dalam proses mereka galau, dalam proses mereka kecewa, mereka lupa bahwa ada waktu yang namanya 3 hari itu. Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Cerita belum selesai di salib. Seperti Ibu Gembala sudah bilang di Jumat Agung. Salib bukan akhir. Salib adalah awal yang baru. Salib bukan simbol kekalahan, tapi simbol kemenangan. Tuhan Yesus turun ke dunia orang mati. Dia ambil kunci kerajaan maut. Apa yang manusia takutkan Bapak Ibu Saudara? Kematian. Apa yang manusia takutkan? Maut. Dan itu yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dia turun ke dunia orang mati. Dia ambil kunci kerajaan maut. Dia kalahkan itu maut. Dan dia keluar dari kubur. Bukan karena orang lain, tapi karena dia Tuhan. Dia yang berkuasa menyerahkan nyawanya. Dan dia juga yang berkuasa untuk mengambil nyawanya kembali. Pada saat itu, ketika dia keluar kubur Bapak Ibu Saudara. Dan deklarasi kemenangan yang besar. Oh dia benar-benar. Amin. Sometimes miracle takes time. Seringkali mujizat pun memerlukan waktu Bapak Ibu Saudara. So enggak semua harus ada jawabannya. Enggak semua harus ada jawabannya. Tapi apa yang terjadi? Saya mau tarik ke kehidupan kita sekarang. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita lihat hari-hari ini? Seolah-olah kematian ada di depan kita. Seolah-olah yang ada cuma ketakutan, kekhawatiran, ada kekecewaan, kehilangan, keterpurukan, kejatuhan. Begitu banyak yang terjadi hari-hari ini. Saya merasa seolah-olah seperti keadaannya sama ketika pada murid-murid melihat proses penyaliban itu. Kenapa gak sesuai ekspektasi saya? Kita seperti dihadapkan dengan kematian yang tanpa harapan. Bapak Ibu Saudara, saya bilang begini, di balik satu kejadian yang serasanya kita lihat itu sebuah kematian, ada satu kehidupan yang baru sedang dimunculkan. Amin. Asalkan kita jangan berhenti berharap. Jangan berhenti percaya. Karena kita sedang percaya sama pribadi yang memang patut dipercayai. Manusia kecewakan kita biasa, tapi Tuhan tidak bisa. Amin. Di dalam proses seolah-olah semuanya mati, semua runtuh, semua rusak, semua gak sesuai harapan. Seolah-olah semua gak ada lagi artinya. Apa yang kita lakukan seolah gak bermakna. Apalagi dalam proses seperti ini. Di masa-masa COVID-19, banyak orang yang gak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Krisis keuangan, ibadah aja gak bisa. Ya kan? Hal yang baik aja nih kita mau lakuin, kita gak bisa. Maksudnya ibadah di gereja ya. Itu banyak hal yang gak enak terjadi. Semuanya mati. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau bilang. Dalam proses yang kelihatannya mati ini, ada satu kehidupan baru yang Tuhan sedang mau kerjakan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, saya mau ajarkan 3 hal. Untuk menjadi pegangan kita dalam proses seperti ini. Yaitu bagaimana kita menghayati kemenangan Tuhan.
dan bagaimana kita meresponi setiap peristiwa yang terjadi. Tuhan memberikan satu kalimat di hati saya, yaitu see the unseen. Apa itu Bapak Ibu Saudara? Lihat hal-hal yang tidak terlihat. Oke, kenyataannya kita sedang melihat kematian. Kenyataannya kita sedang melihat keterpurukan. Kenyataan kita sedang melihat apa? Kehilangan demi kehilangan. Tapi mari kita mencoba apa yang tidak terlihat. Mari kita lihat itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, tidak unseen. Yaitu yang pertama bahwa Tuhan kita setia terhadap janjinya. Ya amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah, kata pemazmur. Seringkali banyak orang yang salah paham. Apalagi ada beberapa kejadian di hari-hari kemarin. Ada beberapa hamba Tuhan yang kena COVID-19, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mulai mencurigai Tuhan. Banyak orang yang mulai salah paham sama Tuhan. Ada lagi penghakiman demi penghakiman yang datang berkata seperti ini. Hamba Tuhan aja kena. Mungkin dia kayak gini, mungkin dia kayak gini. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau kembali ingatkan kita. Bahwa keadilan Tuhan gak pernah bergantung sama kita. Keadilan Tuhan bergantung sama kedaulatannya dia sebagai Allah. Sehingga kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, amin. Tetapi apa yang kita perlu lakukan hari-hari ini? Pegang janji Tuhan atas hidupmu. Pegang janji Tuhan atas hidup kita. Karena ketika kita memegang janji Tuhan, kita percaya akan kasih setianya yang tidak pernah berubah. Kita tidak akan mencurigai dia berbuat salah. Kita tidak akan pernah mencurigai Tuhan berbuat curang atas hidup kita. Ketika kita percaya sama seseorang, kita cinta sama orang itu, kita tahu bahwa dia hanya akan memberi yang terbaik buat kita. Amin. Yang pertama, see the unseen. Lihat janji-janji Tuhan. Jangan seperti murid-murid. Janji Tuhan akan kebangkitannya dilupakan karena fakta kematian Tuhan itu. Mari hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ingat kembali janji Tuhan atas hidup kita. Itu yang menghidupkan. Yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, apa yang perlu kita lihat di masa-masa ini? Lihatlah bahwa di dalam proses menunggu Tuhan, Tuhan ingin bicara pada kita. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita masuk masa karantina, orang-orang mulai kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Sehingga banyak aktivitas-aktivitas yang kita tidak bisa lakukan di luar. Kita terkurung di rumah. Sesungguhnya, saya percaya Tuhan sedang ingin menyapa kita. Kita begitu sibuk setiap hari dengan berbagai aktivitas. Kita nggak punya waktu buat ngobrol sama Tuhan. Dan saya merasa bahwa sebenarnya Tuhan sedang rindu ngomong sama kita. Dan Tuhan sedang rindu mendengar orang-orang ngomong sama dia. Seharusnya perkara ini membuat kita punya banyak alasan untuk cari Tuhan lebih lagi. Untuk menemukan Tuhan lebih lagi. Untuk menunggu Tuhan lebih lagi. Saya sangat diberkati dengan satu lagu yang berkata seperti ini. Ketika aku menunggu Engkau Tuhan, satu hal yang kulakukan yaitu menyembah-Mu. Apa yang bisa kita lakukan dalam proses menunggu Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita belum dijawab sekarang. Kita nggak paham sekarang. Satu hal, tetap sembah Dia. Kita nggak sembah Tuhan karena keadaan baik-baik saja. Tapi justru karena kita menyembah Tuhan, keadaan kita bisa menjadi baik-baik saja. Amin. Karena ada power dalam penyembahan kita. Dalam proses menunggu Tuhan, tetaplah sembah Dia. Sembah Dia, karena Dia layak untuk disembah. Dan ketiga Bapak Ibu Saudaraku, apa yang perlu kita lihat dari hal-hal yang tidak terlihat dalam masa-masa ini? Lihatlah bahwa Tuhan sedang membuat segala sesuatunya menjadi baru. Amin. Sama seperti benih, kalau nggak mati dalam tanah, dia nggak akan tumbuh dan berbuah. Sama kayak Tuhan Yesus. Dia perlu mati untuk kita semua. Dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Untuk menunjukkan satu permulaan yang baru. Sama seperti keadaan kita sekarang. Adalah hal yang terasa mati dulu. Hilang dulu. Diambil dulu dari hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan sedang memulai sesuatu yang baru. Ada amin Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita percaya tiga hal ini, kita akan hadapi hari depan penuh harapan. Yang terpenting adalah bukan cara meninggalnya kita, tapi cara hidup kita. Amin. Banyak orang yang begitu takut dengan COVID-19. Saya takut mati, saya takut mati. Memang nggak penting cara matinya, yang penting cara hidupnya. Amin. Satu hal sebelum saya mengakhiri,
pemberitaan firman pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku di Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan memegang engkau dengan tangan kananku yang penuh kemenangan. Biar hari ini menjadi hari yang penuh berkat buat kita semua. Kita menghayati kemenangan Tuhan. Dan kita terus berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Mulai melihat apa yang tidak kita lihat selama ini. Dan mulai mengerti apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan lewat semua peristiwa yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kebenaran firman-Mu di hari kebangkitan-Mu memberikan semangat baru kepada kami bahwa kami tidak pernah sia-sia percaya kepada Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang membuktikan betapa dahsyat dan hebatnya kuasa Tuhan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun dan oleh apapun. Dan kuasa itu pun telah Kau anugerahkan kepada kami untuk kami boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani kehidupan yang masih ada. Sekalipun kelihatannya suram, tetapi di balik kesuraman itu ada cahaya Kristus yang terus memancar dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa lewati dari hari ke hari dengan penuh keyakinan Engkau Allah berserta dengan kami. Terima kasih Bapa, janji-janji-Mu tidak akan pernah Engkau ingkari. Dan mampukan kami untuk memegang, mampukan kami untuk mempercayai. Sekalipun dalam situasi yang sulit, tetapi kami yakin, kami percaya Engkau akan melakukan seperti apa yang kami percayai. Itulah iman. Dan apa yang kami katakan, Engkau akan melaksanakan seperti apa yang kami katakan di hadapan-Mu. Dalam situasi yang sulit saat ini, jangan biarkan kami memperkatakan yang negatif. Mampukan kami untuk berkata-kata yang positif, mendeklarasikan janji-Mu, sehingga itu akan nyata. Kami tidak akan menjadi undur, tapi kami semakin berakar di dalam Tuhan. Kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran, dan kami menghasilkan buah, dan hidup kami menjadi berkat. Terima kasih kebenaran-Mu memberikan gairah baru kepada kami. Karena kami tahu hari kebangkitan-Mu adalah hari kemenangan. Berkati hamba-Mu Marwita yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat. Masa mudanya terus menjadi alat di tangan Tuhan. Urapan baru turun atas hamba-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing dalam ibadah. Kami doa Engkau. Kami doakan mereka untuk tetap terjaga dari semua virus, bakteri, apapun bentuknya roh jahat yang coba-coba mengintip kehidupannya. Kami kebas dalam nama Yesus Kristus. Kami minta proteksi darah Yesus memelihara mereka. Kuasa-Mu menudungi mereka. Sehingga semua umat-Mu yang berlindung di bawah kepak sayap Tuhan aman bersama dengan Tuhan. Karena itu janji-Mu. Yang sakit Tuhan jamah dengan bilur-bilur-Mu. Demikian juga untuk umat-Mu yang sedang dalam kegelisahan. Engkau datang menghibur mereka. Mereka yang membutuhkan segala sesuatu kebutuhan hidup. Engkau Yahweh Jireh akan menyediakan secara supranatural apa yang menjadi kebutuhan anak-anak-Mu. Sekalipun dunia krisis, tetapi di saat kami percaya kepada Yesus yang punya segala-galanya, kami pun akan menerima apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami doakan untuk bangsa negara kami. Engkau berkati semua. Hamba-Mu Bapak Presiden di dalam suasana yang genting mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Kami mintakan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Untuk hamba-Mu boleh memutuskan yang tepat seperti apa yang Kau mau. Semua program-program manusia yang bukan dari Allah, kami gagalkan dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah sungguh Tuhan akan melindungi hamba-Mu, Bapak Presiden dan semua jajarannya, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga Indonesia, NKRI tetap bersatu. Kami doakan Tuhan untuk tim medis yang ada di garis depan, merawat anak-anak-Mu
yang terinfeksi COVID-19. Mereka menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Dengan ketulusan mereka merawat jiwa-jiwa yang ada. Kami mintakan perlindungan darah anak domba Allah. Kami mintakan perisai dari Engkau menjaga mereka. Sehingga mereka pun tidak akan kena terinfeksi dari semua virus bakteri apapun bentuknya. Kekuatan yang prima yang datangnya dari Tuhan kami mintakan. Sehingga semua hamba-hambamu dari tim medis, tentara, dan siapapun mereka yang mengambil bagian, berdiri di garis depan untuk menolong masyarakat yang ada. Biarlah sungguh Tuhan yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan kesehatan yang prima, lebih lagi hati yang cinta kepada jiwa-jiwa yang ada. Kami doakan Tuhan untuk saudara-saudara yang terinfeksi COVID-19. Lewat peristiwa ini, biarlah mereka mencari Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mereka benar-benar membawa kehidupannya kepada Engkau. Karena kami tahu, dalam kondisi apapun kau merindukan semua manusia diselamatkan. Dan kau pun berkata di akhir zaman ini akan banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau. Biarlah lewat peristiwa ini Tuhan, banyak jiwa berbalik kepada Tuhan, mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bertelut menyembah Yesus Kristus adalah Tuhan. Genapi firman-Mu ini waktu sekarang Tuhan. Dan demikian juga kami doakan untuk gereja-gereja Tuhan. Di berbagai tempat, baik di kota-kota besar, di daerah-daerah terpencil sekalipun tidak beribadah bersama-sama, biarlah hamba-hamba Tuhan tetap memberikan semangat kepada umat yang digembalakan. Biarlah sungguh Tuhan yang akan memberkati seluruh gerejamu. Tidak ada yang undur, tetapi akan tetap semangat. Hamba-hamba Tuhan, jangan biarkan mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Kami tidak mau iblis menggunakan kesempatan dalam kondisi-kondisi yang jahat untuk saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Hamba-hambamu, tolong mereka semua supaya semua kami hanya mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan apa yang kami buat. Sehingga kami saling menopang, saling mendukung, dan saling menguatkan. Sehingga benar hamba-hambamu tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat, menguatkan umat yang ada. Jangan biarkan media sosial dipakai untuk mempermalukan nama Tuhan. Kami doakan supaya Tuhanlah yang akan mengendalikan semua hamba-hambamu. Sehingga semua akan memuliakan Engkau. Tolong mereka semua Bapa. Saat ini kami doakan tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah ibadah, di sekitar rumah jemaat, tetap ada hubungan yang baik satu dengan yang lain. Dalam kondisi saat ini yang berduka, Tuhan hiburkan. Mamanya Ola yang kau panggil tadi siang, kami doakan kau hiburkan Pak Martin, anak-anak. Dan mereka semakin yakin Allah punya rencana yang indah. Hamba-hambamu yang sudah mengangkat pelayanan lewat live streaming ini, kami mintakan kekuatan prima kepada mereka. Hikmat, bahkan cinta yang lebih dalam lagi kepada Engkau. Mengalir dalam batin setiap hamba-hambamu. Kekompakan, kesatuan hati itu mengalir dengan kami semua. Saling menopang, saling mendukung. Sehingga lewat gereja Tuhan di tempat ini, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Saat ini pun kami serahkan Pak Gembala kepadamu. Kami mintakan kesehatan yang prima dari Engkau. Karena Engkau penyembuh yang sempurna. Semua organ-organ tubuh yang masih lemah kami perkatakan di dalam nama Yesus mengalir kuasa kesembuhan. Dan hamba-Mu Pak Gembala pulih total. Sehingga dia kembali dengan penuh semangat melayani pekerjaan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Ini doa dan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita katakan, El Shaddai Allah Maha Kuasa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terima kasih kami telah menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Firman-Mu menjaminkan jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia di saat kami bersekutu dengan Engkau. Ada upah yang Tuhan berikan kepada orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan wajah-Mu Engkau perhadapkan kepada orang-orang yang mencari-Mu dengan segenap hati. Kami percaya janji-Mu kekal dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ada Roh Kudus yang menyertai kami setiap waktu. Dan kami percaya tudungan kuasa Allah menudungi kami setiap saat. Sehingga keluar masuk kami aman dalam perlindungan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Amin. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, salam, selamat Paskah, Tuhan memberkati. Haleluya.